Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Jadi seperti yang udah salah satu dari kalian request ke gua ya, gua bakal ngebuat list top 5 ya. Kali ini gua bakal ngomongin tentang 5 manga yang gua temuin tahun ini dan bisa dibilang paling seru ya yang gua temuin tahun ini ya. Manga-manga yang ini itu belum tentu baru ya, jadi udah ada yang rilisnya udah dari zaman dulu banget ya, tapi baru gua temuin sekarang gitu ya. Mengenai list-list lain seperti top 5 horor, top 5 action, itu bakal gue bahas di video depan ya. Jadi ya tunggu aja, pasti kalian udah subscribe. Kita mulai aja dari urutan kelima ya. Apa coba? Ada yang bisa tebak nggak? Ini komiknya komik horor ya. Judulnya itu adalah 100 Ghost Stories ya. Jadi seperti yang udah kalian tahu nih ya, kalau manga karya Junji Ito itu kan katanya bergenre horor kan ya, ini bergenre horor. Tapi kalau mau dibilang, gua ini suruh baca Junji Ito jam 12 malam, suasana sepi, nggak ada serem-seremnya ya. Gue berani ya. Cuma ya, kalau yang 100 Ghost Stories ya, kalian suruh gua baca jam 12 malam, gua nggak berani. Bahkan nih, gue jujur ya, gue ceritain, gue pernah baca waktu itu jam 12 malam. Dan hasilnya gue nggak bisa tidur, ketakutan. Serius ya. Karena memang ceritanya itu ada yang serem. Ya, dan ini kan formatnya seperti kayak Doraemon ya. Jadi satu volume itu terdiri dari beberapa cerita ya. Memang sih ada beberapa cerita yang rada-rada garing, nggak serem. Cuma ketika pas lagi serem, bener-bener merinding. Gue sampai keringetan, serius. Gue nggak lebay. Memang ada yang serem ya. Contohnya ada kayak cerita tentang Mr. Poke lah ya. Nantilah itu bakal gue review lagi cerita manga ini ya, 100 Ghost Stories di video terpisah. Cuma ini serius, manga ini menurut gue serem ya. Berbeda sih dengan Junji Ito. Kalau Junji Ito kan lebih ke arah jijik atau gimana gitu. Kalau manga ini tuh bener-bener pure horror gitu menurut gue gitu. Serem, oke? Itu urutan ke-5 ya. Nah, yang nomor keempat. Yang keempat itu adalah Undead Unluck ya. Gue udah pernah menyinggung ini di beberapa video sebelumnya. Sebenarnya gue itu nggak baca mangganya sampai gue nonton animenya. Ketika gue nonton animenya, wow, bener-bener bagus, serius ya. Yang pertama narik perhatian gue adalah ceritanya itu lucu ya, ngakak terus lah cerita interaksi sama si Fuko sama si Andinya itu ngakak waktu awal-awal ya. Dan ketika gue tonton lebih lanjut, wah, battle-nya juga seru abis. Soalnya gini nih, kalau kebanyakan anime nih kan formulanya itu seperti Dragon Ball gitu. Inilah kuat, daya tempurnya naik. Gitu kan? Cuma kalau anime ini itu enggak ya. Jadi itu lebih ke arah kayak Hunter x Hunter gitu. Jadi kayak tergantung dari kemampuan lu gitu. Jadi kayak karakter utamanya kan kedengarannya kan undead, nggak bisa mati. Tapi ada kelemahannya tetap gitu. Dia walaupun nggak bisa mati ya jadi useless aja di dalam battle gitu. Kasarnya kalau nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi intinya ini tuh serunya adalah interaksi kekuatannya gitu. Bukan sekedar bug big book, oh naik level, tambah kuat. Bukan seperti itu ya. Jadi bisa dibilang inilah yang membuat gue juga suka Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen. Nah karena itu gitu ya. Walaupun terakhir-terakhir si Sukuna itu mainnya power murni gitu. Ya tapi intinya ada uniknya gitu tiap orang itu. Bukan sekedar latihan kayak Dragon Ball gitu kan dilihat dari angka gitu powernya ya. Jadi Undead Unluck itu nggak seperti itu ya. Gue suka banget, bagus ini Undead Unluck ya. Walaupun gue belum ngikutin sampai poin penghabisan ya, saya belum tamat, tapi sampai up to date gitu ya. Tapi volume-volume awalnya itu bagus ya. Gue baru baca sampai volume 4 gitu ya, sekitar anime sih gitu. Cuma ya seru abis Undead Unluck ini. Gue sangat menantikan animenya maupun mangganya. Oke ya, itu nomor 4 ya. Sekarang nomor 3 ya. Ini komik nomor 3 ini sebenarnya sudah sangat-sangat jadul ya. Bahkan ini kalau nggak salah ini sudah seumur Naruto ya. Ya kalau nggak salah ini waktu gue SMA nih ya. Zatch Bell ya. Atau Konjiki no Gash Bell ya. Ini itu sempet populer dulu ya. Sempet populer tapi nggak sampai wah karena waktu itu mungkin banyak saingan ya. Ada Naruto, ada Bleach gitu. Cuma ini salah satu manga yang cukup terkenal waktu itu. Dan gue sebenarnya udah tahu, cuma gue baca kali ini kenapa? Karena sempet waktu itu, ini itu ada komik lanjutannya, Konjiki no Gash, yang season 2 lah kasarnya kalau di dunia manga ya. Kayak Boruto-nya gitu ya. Nah, katanya sequelnya ini
bagus si Konjiki no Gas Bell itu. Makanya gua akhirnya memutuskan buat baca Konjiki no Gas Bell ini yang awalnya gitu ya. Dan memang ternyata bagus gitu ya, seneng aja gitu ya. Walaupun kayaknya simple, tapi ya khas manga jadul lah ya. Memang manga jadul ini, cuma ya ketika baca ini ya hiburannya, ketawanya dapat, battle-nya dapat. Ini bagus ya. Gue sangat berharap nih ya, kan kita di Indonesia itu kan lagi era cetak ulang dalam bentuk format omnibus ya, yang komik-komik jadul ya. Gue sangat berharap ini Konjiki no Gas Bell ini adalah salah satu yang bakal dikasih perlakuan cetak ulang lagi. Karena ya kayaknya mungkin juga sih kalau misalnya yang sequelnya itu masuk ke Indonesia, yang Boruto-nya versi Gas Bell itu masuk ke Indonesia, menurut gue bakal dicetak ulang juga yang ini gitu. Gitu ya, jadi itu nomor 3. Nomor 2 apa coba? Nomor 2 adalah manga yang baru. Ini bener-bener baru ya, dan sempat sangat populer. Masih sangat populer sih. Judulnya Kagura Bachi ya. Jadi manga ini tuh banyak sekali meme-nya di internet ya. Kalau kalian ngikutin dunia manga, sampai ada fan-nya bikin kayak animenya, trailernya apa, ngakak intinya. Cuma setelah gue baca, jujur waktu chapter-chapter awal kayaknya ya biasa banget kok, orang-orang heboh. Tapi semakin gue ikutin ya, dia itu semakin seru. Dan yang gue suka adalah ceritanya itu nggak bertele-tele ya. Jadi kalau diomongin sih rada-rada mirip Kaiju nomor 8 lah. Kaiju nomor 8 kan nggak ada bacot-bacot, nggak jelas, intinya battle-battle, fight gitu. Nah ini itu mirip seperti itu gitu ya. Dan di sini juga motifnya jelas gitu, si karakter utama itu tujuannya apa, jelas jadinya, bukan ngawang-ngawang. Sorry ya, yang ngawang-ngawang itu seperti, sorry gue sebutin ya, dan ya. Sebenarnya itu bagus, cuma entah kenapa gue nggak ngelanjutin lagi gitu ya, kayak nggak ada daya tariknya gitu. Cuma ya nggak tahu juga, nanti bakal gue baca lebih lanjut ya, dan itu ya. Nah itu nomor 2 nih. Nomor 1 ini nggak nyangka banget gue ya, karena nomor 1 ini baru gue temuin 2 minggu lalu loh, sumpah loh. 2 minggu atau 1 minggu lalu, gue lupa. Intinya ini manga itu baru banget gue temuin ya. Tapi manga ini adalah kombinasi dari Record of Ragnarok, Fate Stay Night gitu ya, Legenda Naga, dan Kingdom. 4 judul jadi satu. Coba manga apa coba? Judulnya adalah Tengen Hero Wars. Gila ini bener ya. Gue baru baca 4 chapter. Tapi wow, gue udah, wah ini manga rame banget gitu ya. Baru 4 chapter loh. Kenapa kalian gue bilang Record of Ragnarok? Karena kalian lihat deh, gaya bikin covernya si pengarang itu sama persis kayak Record of Ragnarok kan. Ada gambar kayak 2 orang berhadapan. Jadi ceritanya ini simple ya. Bisa dibilang ini juga isekai sih. Ya isekai, natif isekai, apapun lah itulah. Intinya kayak Legenda Naga gitu. Jadi kakak adik ya. Kalau Legenda Naga kan bukan kakak adik ya. Kalau ini saudara, kakak adik gitu ya. Dua-duanya itu kayak ketransfer ke satu dunia. Nah ya, di dunia tersebut ahli-ahli perang, Napoleon, Zhuge Liang, Nobunaga, semuanya itu jadi kayak kepala daerah gitu. Mereka itu berperang gitu, kayak ngebuktiin siapa sih yang paling kuat. Jadi bisa dibilang kayak turnamen, iya gitu, kayak Record of Ragnarok kan yang gue bilang kayak turnamen itu kan, kepala-kepalanya saling perang, tapi strateginya juga ada strategi perang seperti manga Kingdom. Jadi mereka itu perangnya itu pakai taktik gitu, bukan main asal-asal satu lawan satu gitu, pakai taktik. Dan si ketuanya tadi itu punya prajurit super. Prajurit supernya itu kayak Fate gitu. Jadi ada Lancelot, ada Gawain, ya pokoknya intinya ada Spartacus, ada, gila lah ini manga menurut gua sinting banget serius. Ini yang pertama ini gue suka banget ya. Cuma sayangnya ya, dari yang gue ketahui sih tempat gue baca Scanlation kayaknya baru sampai 5 chapter ya. Padahal ini itu udah sampai 20 chapter berapa gitu ya. Jadi kayak Record of Ragnarok gitu, 1 bulan 1 kali gitu. Ini seru banget, gila bener. Seru banget. Gue nggak tahu misalnya nanti kayaknya, gue nggak tahu nih ya kalau nanti chapter 10 ternyata jadi ampas atau jadi gimana. Karena gue belum baca sampai akhir. Cuma intinya gue baca 4 chapter. Wow, itu udah sangat sesuai sama selera gua ya. Coba kalau ada nggak dari kalian yang tahu ini Tengen Hero Wars ya, kasih tahu lah.
Nah, itulah 5 komik atau manga baru yang paling wow buat gua di tahun 2023 ini gitu ya. Enggak lah, nggak sampai ngalahin Berserk atau apa. Cuma ini ketika gua baca itu, wah, ada perasaan seneng gitu. Wah, ini seru banget gitu. Yang maksud gua ya 5 manga tahun ini gitu ya. Nah, kalau list kalian apa? Coba tinggalin di kolom komentar ya yang kalian temuin tahun ini. Terserah mau versi Indonesia, mau Scanlation atau apapun. Cuma ya kalau gua kebetulan ya Scanlation, bukan kebetulan sih, gue kadang-kadang emang iseng lihat-lihat Scanlation gitu. Dan kebetulan 5 ini mantep. Oke deh ya, begitu deh ya guys video kali ini ya. Nggak kerasa juga ini udah akhir tahun 2023 ya. Terima kasih banyak banget ya atas support kalian semua ya. Sampai channel ini bisa lebih dari 1000. Tahun lalu kan belum 1000 kasarnya gitu ya. Ya gue berharap tahun 2024 channel ini makin bisa berkembang ya. Gue makin bisa bahas hal-hal lain, makin bisa ya ngomongin top manga, top anime, dan ya intinya tunggu aja deh, gue bakal berusaha gitu ya. Semoga tahun depan bakal jadi lebih baik lagi channel ini, dan juga semoga tahun depan juga kalian semua para penonton di channel ini ya terkabul mimpi-mimpinya mengoleksi manga-manga, membaca manga yang seru-seru abis itu ya. Jadi ya sharing-sharing lah di kolom komentar ya, kalian nemuin manga apa atau apa ya gitu ya, sharing apapun lah, pasti gue baca kok intinya ya. Dan ya mengenai top list gitu kayak top 5 horor seperti yang udah gue bilang, gue bakal bahas itu tahun depan ya. Jadi makasih kalau kalian ada ide gitu, Gan, top 5 horor, top 5 action, top 5 apa, tulis aja di kolom komentar ya. Jadi itu gue tahu kalian mau video tersebut di kedepannya gitu ya. Nah gitu ya, terima kasih banyak lagi gue ucapkan ya. Sekarang gue pamit, tapi sebelum itu gue ucapin selamat tahun baru ya guys ya.